Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Desa Nyoman Ayu Leli Sevia, NIM 20141011188, kelas 4F. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada mata kuliah perancangan kontrak. Baik, kita lanjut saja. Studi kasus Wan Prestasi. Yang pertama, data dan fakta hukum. Nomor putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/PDT.G/2016 Pengadilan Negeri Kupang. Identitas para pihak. Yang pertama, yakni Bapak Langsang, umur 48 tahun, laki-laki, pekerjaan sebagai pedagang, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Tanah Merah, RT 015/RW nomor 08, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, sebagai terbanding semula penggugat melawan. Yang kedua, Ibu Dorce Ndoen, umur 56 tahun, perempuan, warga negara Indonesia, beralamat di RSS Oesapa Blok K 14 RT nomor 048/RW 011, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai pembanding semula tergugat. Lanjut, identifikasi masalah atau isu hukumnya. Pada bulan September 2014, penggugat bernama Bapak Langsang menyewa tanah selama 1 tahun dengan melakukan perjanjian sewa tanah dengan pemilik tanah bernama Ibu Katarina Suban Raya untuk membangun sebuah kios dengan pembangunan darurat berukuran kurang lebih 10 meter x 20 meter. Setelah masa sewa tersebut habis pada bulan September 2015, akan dilanjutkan lagi sewa tersebut oleh Ibu Dorce Ndoen yang dalam kasus ini disebut sebagai tergugat. Pada bulan April 2015, penggugat melakukan penyerahan kios tersebut kepada tergugat yang saat itu masih dalam tenggang waktu sewa antara penggugat. Penggugat menjual kios tersebut beserta segala isi dagangannya yang terdiri dari 1 unit depot air minum, 2 buah kulkas atau lemari es, 6 buah etalase, dan barang dagangan kios dengan total penjualan sejumlah Rp125 juta kepada tergugat. Keduanya telah sepakat setelah ditandatanganinya surat perjanjian jual beli sesuai akte di bawah tangan, yakni tanggal 21 April 2015, tergugat akan mentransfer sejumlah uang Rp100 juta sebagai tahap pertama dan sisanya akan dibayar kemudian, yakni sebesar Rp25 juta. Bahwa setelah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian jual beli, ternyata tergugat belum menyetor uang tahap pertama tersebut. Hingga pada bulan November 2015, setelah penggugat menemui dan menagih tergugat, akhirnya tergugat menyerahkan uang panjar tahap pertama sejumlah Rp27 juta dan tergugat akan berjanji membayar lagi sisa panjar pada tanggal 5 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2015, penggugat mendatangi tergugat untuk menagih sisa uang panjar tersebut. Tetapi tergugat mengusir penggugat dengan meminta kembali uang yang telah dibayarnya dan menyuruh tergugat untuk mengangkat kembali barang-barang dagangannya. Padahal barang dagangan milik penggugat telah dijual oleh tergugat. Lanjut, rule of law atau aturan hukum dan ketentuan terkait dengan kasusnya atau dasar hukumnya. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, disebutkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang salah satu pihak mengkaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau pihak lainnya sebagai pihak yang membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Subakti 2014. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, bentuk dari prestasi dapat berupa 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, 3. Tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi yaitu suatu keadaan
terjadi akibat kelalaian atau kesalahan debitur secara sadar dan bukan dalam keadaan memaksa, sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Lanjut, analisa kasusnya. Menurut Kamus Hukum, wan prestasi yaitu suatu keadaan karena kelalaian atau kesalahan sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah diatur dalam perjanjian. Hal tersebut dilakukan secara sadar, bukan karena keadaan terpaksa, sehingga wan prestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak itu sendiri, yaitu kreditur dan debitur. Wan prestasi kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa 4 macam. Yang A. Tidak melakukan prestasi yang telah disanggupinya. B. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. C. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. D. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Lanjut. Dalam kasus tersebut terdapat alat bukti berupa fotokopi surat perjanjian jual beli P1 yang telah ditandatangani oleh Bapak Langsang selaku penggugat dan Ibu Dorjen Doen selaku tergugat. Kedua pihak telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian jual beli tanggal 21 April 2015 yang dibuat dengan akta bawah tangan, kemudian disahkan di hadapan notaris. Dengan adanya bukti tersebut menyebabkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, seperti yang tertera dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengakibatkan perjanjian tersebut secara sah berlaku. Penggugat dan tergugat telah sepakat melaksanakan jual beli kios beserta barang dagangan kios yang terdiri dari satu unit bangunan kios yang berukuran kurang lebih 10 meter x 20 meter yang dibangun di atas tanah sewa, satu unit depot air minum, 2 buah lemari es atau kulkas, 6 buah etalase, serta barang-barang dagangan yang nilai keseluruhannya. Sehingga dalam kasus ini tergugat harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Lanjut. Berdasarkan bukti P1 berupa surat perjanjian jual beli dalam pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa tergugat berjanji setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut akan mentransfer pembayaran tahap 1 pada tanggal 22 April 2015 sebesar 100 juta rupiah dan pembayaran tahap 2 akan dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2015 sebesar 25 juta rupiah. Setelah jatuh tempo, ternyata pihak tergugat belum melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran pada tahap 1 tersebut. Kemudian berdasarkan bukti P2 berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh tergugat bertanggal 21 November 2015 bahwa tergugat melakukan pembayaran sebesar 27 juta rupiah dan sisanya sebesar 98 juta rupiah akan dibayar pada tanggal 5 Desember 2015. Bukti P2 tersebut telah dicocokkan dengan bukti T8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sebuah kios dengan seisinya, merupakan bukti bahwa adanya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat. Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Majelis Hakim, dalil dalam petitum gugatan poin ketiga yang menyatakan bahwa tergugat tidak membayar kepada penggugat sesuai dengan isi kesepakatan atau perjanjian jual beli tertanggal 21 April 2015 dianggap sebagai suatu wan prestasi dengan mengingkari perjanjian yang telah disepakati yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Lanjut. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa saya yang saya telah uraikan di atas mengenai wan prestasi dalam perjanjian jual beli kios di atas tanah sewa studi kasus putusan nomor 18-PDT-G-2016 PN Kupang, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Bentuk wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini dapat dikategorikan bahwa tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembayaran uang panjar sebesar 27 juta rupiah yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Kemudian tergugat berjanji akan membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal 5 Desember 2015, namun janji tersebut tidak dilaksanakan sampai gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang.
Adanya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat membuktikan bahwa tergugat telah melaksanakan perjanjian tersebut, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya karena tidak membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal yang telah dijanjikan. Yang kedua, akibat hukum bagi pihak yang melakukan manifestasi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/P.DT.G/2016 Pengadilan Negeri Kupang yang dilakukan Ibu Dorjen Doen selaku tergugat kepada Bapak Langsang, yaitu dalam bentuk membayar uang sisa penjualan beli kios beserta dagangannya sebesar Rp80.500.000 dan membayar biaya perkara sebesar Rp571.000. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.